Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ramadini, NIM 20087016, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu fase belajar, yang kedua ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 1, dan struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses belajar. Yang pertama yaitu fase belajar adalah suatu fase yang menggambarkan keadaan penguasaan keterampilan motorik seseorang dalam melaksanakan gerakan olahraga. Kemampuan seseorang untuk dapat menguasai keterampilan motorik olahraga berbeda-beda. Contohnya, pada usia balita, penguasaan kemampuan keterampilan motorik individu secara kasar pelaksanaan masih dalam keadaan sederhana. Yang kedua, ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 1. Yang pertama yaitu ciri-ciri umum kemampuan fase belajar motorik level 1 adalah penguasaan kemampuan motorik dalam bentuk kasar. Seseorang yang berada pada fase ini hanya mampu melaksanakan gerakan-gerakan yang dituntut bila situasi dan kondisi mendukung. Yang kedua, ciri-ciri khusus kemampuan fase belajar motorik level 1. Yang pertama yaitu ada struktur dasar gerakan diperlihatkan dalam bentuk kasar. Yang kedua, irama gerakan. Kesalahan dalam irama gerakan disebabkan oleh individu yang belajar belum memiliki pengalaman dan simpanan. Yang ketiga, hubungan gerakan dari bagian-bagian gerakan dari satu anggota tubuh ke anggota tubuh lain masih belum terkoordinir. Contohnya, adanya kelebihan gerakan. Yang keempat, luas gerakan disebabkan karena kemampuan motorik, kemampuan koordinasi yang memang masih belum terbentuk. Contohnya, luas ruangan yang terlalu sempit mengakibatkan frekuensi gerakan yang tinggi. Selanjutnya, kelancaran gerakan yang ditampilkan masih belum lancar, yaitu masih tersendat-sendat. Contohnya sangat dipengaruhi oleh kesesuaian impuls tenaga. Selanjutnya, ketepatan dan kekonstanan gerakan yang dimiliki oleh individu yang berada fase tingkat pertama ini boleh dikatakan tidak ada, karena kemampuan yang dimiliki belum stabil atau belum dapat diukur. Contohnya, dimensi proses butuh ketepatan jalannya pelaksanaan gerakan. Selanjutnya, bayangan gerakan yang berhasil dibangun oleh individu yang berasal pada fase tingkat 1 masih kurang lengkap. Contohnya meliputi sistem atau urutan gerakan. Selanjutnya, program gerakan baru memuat komponen-komponen gerakan yang bersifat umum atau penting-penting saja dan belum terperinci. Contohnya, ketidaklengkapan informasi oleh guru tentang bentuk dan sifat gerakan yang dilakukan. Yang ketiga, struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Struktur selalu menggambarkan suatu susunan tertentu. Hal ini disebabkan karena struktur dasar gerakan olahraga merupakan suatu komponen yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan komponen yang lain, saling berpengaruh. Dalam struktur dasar gerakan tingkat pertama yang dimiliki oleh seseorang masih dalam bentuk kasar, karena mereka belum memiliki pengalaman atau simpanan motorik. Implikasi dalam proses pembelajaran. Contohnya, seorang pemain bola basket yang mampu menembakkan bola secara efektif kering meskipun dalam keadaan posisinya yang sulit, misalnya karena dia dijaga ketat oleh lawannya. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.